Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Banyak sekali berita-berita yang pasti Anda sudah baca di tempat lain, tapi kalau mau tahu backgroundnya dan mau tahu konteksnya, silakan bergabung dalam obrolan Off the Record dan masih terus bersama kami. Saya Hersu Bino Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini, hari Jumat ini menuju ke akhir pekan. Tapi kita beritanya tetap berita-berita yang hot gitu ya Mas Hersu, dan viral menjadi perbincangan di masyarakat. Ya, ya, ya. Dan eh apa ya? Merespon atau menaati perintah para viewer kita bahwa saya kan banyak diprotes katanya audio saya itu kurang bagus katanya nggak seimbang dengan audio Mbak Agi. Saya coba hari ini pakai wireless ya, pakai earpiece ini kalau di atau apa ya, earphone ya gitu, earphone ya. Jadi mudah-mudahan hari ini dengan menggunakan earphone kualitas suara saya bisa lebih bagus gitu ya Mbak Agi. Nanti kita evaluasi lagi. Tolong beri catatan kepada kami, tapi jujur rada nggak nyaman pakai ini, tapi ini demi kepuasan Anda lah ya gitu. Jadi saya pakai pakai earpiece. Kalau warnanya merah itu bukan bukan berarti kemudian itu konotasinya pada satu partai politik tertentu atau capres tertentu gitu ya. Ini lebih warna, katanya logonya FNN kan juga merah gitu ya Mbak Agi. Iya, 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 iya. Pembenarannya sih seperti itu. Oke. Nah, mari kita mulai ya dari mana Mbak? Kita akan mulai beritanya. Isu-isu apa saja yang sangat menarik hari ini? Iya Mas Ersu, itu yang ramai banget ya dan viral gitu belakangan ini adalah soal munculnya deklarasi-deklarasi yang ditengarai itu palsu begitu Mas Ersu. Ini biasanya dilakukan oleh para simpatisan, menamakan dirinya demikian. Hmm. Misalnya simpatisan Partai PDI, simpatisan PKB, simpatisan dari PKS dan sebagainya. Begitu juga ada yang menamakan dirinya sebagai warga Wadas begitu, yang Hmm. Wadas ini kan rame ya Ya, ketika ya, ya. pemerintah di Jawa Ya, ya, Tengah. sengaja kayaknya Wadas ini karena ini bagaimanapun juga kalau ngomongin Wadas itu pasti itu konotasinya ke Ganjar gitu ya. Jadi mungkin sengaja mereka kalau kita pakai mungkin nggak akan ada yang protes begitu. Ternyata itu jadi persoalan juga gitu ya. Tetap saja ya karena mereka warga Wadas nggak pernah merasa kok mereka deklarasi-deklarasi gitu kok tiba-tiba muncul mereka mendukung capres dan cawapres tertentu gitu ya Mbak Agi ya. Ya, dan kemudian juga memang belakangan ini kan Ganjar pada sebuah podcast itu Mas Irsu mengaku bahwa sebetulnya ya dia kurang lebih dia menjadi ketempuhan gitulah, dia menjadi korban. Apa ya menjadi korban gitu ya. PSN ini adalah program dari pemerintah, yaitu programnya Pak Jokowi. Nah, Tapi bagus tuh mulai mulai bongkar-bongkaran juga. iya, iya. Tapi kemudian di setiap PSN itu memang ada ketentuannya, memang ada peraturannya bahwa setiap gubernur yang di dalam wilayah pemerintahannya ada PSN maka dia menjadi penanggung jawab, yaitu dia mengeluarkan IPL, mengeluarkan beberapa pokoknya seperti perizinan lah gitu untuk dilaksanakannya PSN tersebut dan dia juga harus mengkoordinir dengan bupati, dengan wali kota dan sebagainya untuk pendekatan kepada masyarakat. Sehingga akhirnya yang muncul nama Ganjar. Nah, disitulah Ganjar mengatakan bahwa ya dirinya yang ketempuhan, tapi itu saya terima, saya jalankan saja. Padahal itu program pusat dan bukan program daerah atau program saya. Nah, ini rupanya yang kemudian Ganjar ini kan kemudian menjadi capres. Sehingga Wadas ini kemudian seolah-olah mendeklarasikan diri bukan kepada Ganjar begitu ya, yang memang namanya masih tetap bisa dikatakan buruk begitu di kalangan orang-orang Wadas, warga Wadas, dan kemudian mereka seolah-olah melakukan deklarasi mendukung Prabowo Gibran begitu. Ya, seru, seru. Oke. Selain topik itu apa yang mau kita bahas? Selain itu juga mungkin orang bertanya-tanya sih Mas Hersu ya soal kunjungan dari Ganjar kemarin ke IKN. Itu Hmm. cukup cukup seru Oh iya karena iya iya cukup viral ya itu. Ya, apa maksudnya begitu ya dia berkunjung ke situ itu ramai juga itu Mbak Agi, betul. Oke. iya, iya betul. Karena IKN tidak ada warga, tidak ada bisa dikatakan tidak banyak warga lah di sana. Ya nggak Kebanyakan ada. ada, belum ada. Memang yang ada kan para pekerja di sana. Jadi kampanye ngapain di tempat yang nggak ada warganya, yang nggak bisa berdialog. Ini pasti ada skenario tertentu, tujuan tertentu, sehingga dia bersama Arsyad Rashid, yaitu ketua dari TPN Ganjar, tim pemenangannya itu sehingga berkunjung ke sana, begitu Mas Edu, dan membuat beberapa pernyataan-pernyataan yang menurut saya bisa dikatakan cukup kontroversial. Oke. Oke, mari kita bahas soal itu atau gantian mungkin karena dia merasa
gua dibuntutin kemana-mana sama Pak Jokowi, ya lebih baik sekarang gua buntutin proyeknya Pak Jokowi gitu. Mas Ersu, itu juga dikatakan oleh netizen kalau saya lihat komentar-komentar itu. Ini antara lain adalah ya Ganjar karena belakangan ini elektabilitasnya turun begitu karena dia selalu memprotes Pak Jokowi, apalagi belakangan dia buka-bukaan soal kasus Wadas begitu ya yang ternyata adalah dia akhirnya mengaku itu proyek dari Pak Jokowi tapi dia yang kena tulahnya begitu kan. Nah, katanya itu telah menggerus begitu elektabilitas dari Ganjar sehingga sepertinya sekarang kita bisa melihat ada apa ya? Apakah merayu Pak Jokowi ataukah untuk menaikkan elektabilitasnya kembali begitu? Ya, ya ini seru ya, saya kira kan. Dan tapi mungkin beberapa hal yang juga menarik soal ini berkaitan dengan strategi kampanye gitu, penting juga Betul. untuk disinggung kan gitu, karena kalau kemarin kan kita menyinggung bahwa asam sulfat itu kemudian menenggelamkan Gemoy kan begitu ya. Dan kita juga menyampaikan kritik kepada Pak Prabowo. Dan karena apa? Karena kok sekarang Pak Prabowo yang kita kenal dulu kampanyenya itu kalau dulu sangat heroik begitu ya, kemudian visi misinya jelas dan mau dibawa kemana bangsa ini dan sebagainya. Lepas Anda tidak setuju pada Pak Prabowo kan dulu, itu jualan Pak Prabowo seperti itu gitu ya. Tapi Betul. sekarang kelihatannya seperti juga kita bahas sebelumnya, Pak ini mengalami downgrade gitu ya setelah bergabung dengan kubunya Pak Jokowi dan Gibran gitu. Saya lihat gayanya juga mulai sok gaya anak milenial, mesti ada video yang begini nih, apa salam begini ini kan gitu, bersama apa sih namanya Mbak? Apa? Iya ya itu salam cinta lah begitu Oh, Mas. dalam cinta Pak Prabowo melakukan itu nggak natural menurut saya. Jadi memang terkesan dipaksakan, dan saya kira itu kemudian disadari juga oleh timnya Pak Prabowo, dan ada kritik juga ya dari TKD ya dari Jawa Barat, tim kampanye daerah ya, Ridwan Kamil yang memprotes itu. Tapi saya kira, kalau saya duga ini Pak Ridwan Kamil kan itu mainan gue kan, yang gitu-gitu kan gue biasanya yang main receh-receh gitu ya. Kenapa masih ditiru Pak Prabowo kan gitu ya. Ya, Dulu itu kan, menarik juga kita bahas nih Mas Ersu. ya, ya kan itu biasanya dulu konten itu kan permainan Ganjar dan Ridwan Kamil ya dulu, soal yang apa, main di media sosial dengan konten receh seperti itu. Kita ingat nggak dulu waktu Ridwan Kamil waktu zamannya ada Citayam Fashion Week kan, tiba-tiba dia ikut melenggang-lenggok di situ juga kan, aneh banget ada seorang gubernur tiba-tiba ikut-ikutan sama anak-anak alay dari Citayam gitu ya. Iya, iya betul sekali Mas Irsu. Jadi mungkin kita akan membahas satu persatu ya. Ini Yes. siapa saja deklarasi yang ada dan kemudian juga apa saja kemudian ini ketahuan begitu ya prosesnya seperti apa. Jadi yang pertama itu Mas Irsu sebetulnya adalah deklarasi dari simpatisan PKB. Judulnya Hmm. begitu ya. Jadi deklarasi dari masyarakat Jawa Timur. Ini kan soalnya PKB ini berusaha betul untuk menang di Jawa Timur begitu. Dan deklarasi ini bukan kepada Ganjar, tapi kepada Prabowo Gibran begitu. Dan mereka mengatasnamakan simpatisan dari PKB. Nah, inilah triknya Mas Hersu. Hmm. Mereka tidak menyatakan sebagai mantan pengurus begitu ya, Hmm. atau kader gitu yang memiliki kartu anggota PKB, tapi menyatakan hanya sebagai simpatisan dari PKB. Nah, kalau Ah. Hmm. untuk dibuktikan kebenarannya begitu kan? Hmm. Ya, ya, sama dengan kayak kemarin dong yang apa, eh, pe, pemilih muda perempuan Nahdijin. Nah, itu kan juga nggak bisa dikomplain oleh NU ya, karena NU kan menyatakan nggak boleh NU ditarik-tarik ke wilayah politik atau capres cawapres gitu. Jadi mereka pakai nama itu, pemilih perempuan muda Nahdijin, yang saya bilang saya juga nggak pernah dengar tuh namanya gitu. Mungkin bagian dari itu juga ya, kaitannya kelihatannya Mbak Agi ya. Iya betul sekali. Jadi dan PKB ini ketika itu ini dilakukan deklarasinya sebelum 28 November, yaitu sebelum masa kampanye Mas Hersu. Dan ketika itu orang PKB begitu saya lihat Jazilul Fawaid misalnya atau Caimin sendiri gitu tidak begitu peduli dengan deklarasi itu begitu Mas Hersu. Tapi banyak sekali itu di media sosial juga dinyatakan orang-orang simpatisan PKB juga. Saya simpatisan PKB ada di Jawa Timur dan saya nggak ikut deklarasi tuh, itu dari mana ya mempertanyakan hal itu begitu. Tapi kemudian itu hilang dan yang berikutnya itu adalah deklarasi untuk simpatisan dari PDIP untuk Prabowo Gibran juga. Jadi bukan pengurus dari PDIP ya, ini simpatisan dari PDIP di Jawa Tengah karena kita tahu battle di Jawa Tengah antara Ganjar dan Mahfud versus Prabowo Gibran ini kan sangat-sangat keras begitu kan. Nah, jadi kalau yang ini kejadiannya di Jawa Tengah.
Jadi simpatisan dari PDIP mengaku mereka kemudian mengubah dukungannya kepada Ganjar dan maaf kepada Prabowo dan Gibran, yaitu dengan cara mereka membuka kaos begitu Mas Irsu, mereka memakai kaos yang lain gitu kemudian dibuka dan ternyata di baliknya adalah kaos dari Prabowo Gibran tersebut begitu. Nah, ini kalau yang untuk PDIP ini dari Hasto, Sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto itu sudah menyatakan bahwa ya mereka itu orang-orang bayaran begitu karena mungkin ya mereka tidak punya kartu anggota PDP atau apa. Ini kan mudah sekali untuk direkayasa begitu. Dia mendapatkan laporan dari tim di Jawa Tengah bahwa itu adalah orang-orang bayaran gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah di Jawa Barat. Ini operasi di Jawa Barat Mas Irsu, yaitu terjadi di Ciloto, Cianjur begitu. Nah, ini deklarasinya ini cukup menjadi viral karena videonya itu viral begitu di media sosial dan isinya adalah pengurus dari PKS. Jadi ini bukan simpatisan begitu ya. Salah seorang pengurus itu ada di situ, yang lainnya mengaku simpatisan dari PKS, yang dimana dia sepertinya membaca sesuatu teks begitu ya, dan kemudian menyatakan mendukung Prabowo dan Gibran. Ini kemudian menjadi ramai karena ini bukan lagi salah seorang ini bukan lagi simpatisan, namanya adalah Asep Mulyadi ini Mas Hersu, dan kemudian lucunya ini kan dimuat begitu secara luas di media-media begitu Mas Hersu, dan kemudian tidak berapa lama kemudian ternyata muncul klarifikasinya dari Asep Mulyadi itu sendiri begitu. Menyatakan bahwa kemarin saya merasa tertipu begitu karena saya itu diundang itu untuk mengikuti pelatihan dan kemudian tentu saja dia bersama timnya begitu ya, bersama orang-orang PKS lainnya senang dan mendatangi lokasi tersebut dan tidak disebutkan siapa. Apa itu ya? Nah, tidak dijelaskan di situ Mas Hersu. Tapi kalau saya melihat belakangan ini pelatihan-pelatihan itu memang masif sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Kristanto mau klarifikasi tentang deklarasi paslon nomor 2. Jujur, saya dijebak oleh beliau-beliau yang entah siapa saya juga tidak kenal. Ya. Dan saya juga bukan koordinator dari kegiatan tersebut. Pokoknya saya tetap pilih nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Mulyana. Saya ingin mengklarifikasi tentang acara pelatihan yang diadakan di Wisma Haji Ciloto yang mengatasnamakan PKS dari Jawa Barat. Saya merasa dijebak dengan keadaan tersebut. Ternyata bukan pelatihan tapi dukungan paslon untuk paslon nomor 2 yaitu Prabowo dan Gibran. Untuk itu saya mohon maaf atas kecerobohan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan itu digelar baik oleh partai begitu, baik oleh 01, 02, 03 maupun oleh para caleg yang sekarang ini sedang nyalek. Jadi di mana-mana ada pelatihan di kelurahan-kelurahan dan sebagainya. Kalau yang saya lihat kebanyakan tema dari pelatihan tersebut adalah soal digital. Jadi bagaimana marketing digital, terus bagaimana mengemas produk begitu ya, terus bagaimana membuat tagline, bagaimana membuat narasi-narasi untuk digital begitu. Kebanyakan adalah itu. Selain itu juga untuk pembuatan misalnya untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga seperti itu, biasanya ibu-ibu tuh senang banget kalau ada pelatihan itu sehingga mereka berbondong-bondong datang dan ternyata setelah sampai di sana itu adalah program dari caleg partai apa begitu. Nah, begitu juga untuk partai-partai ini Mas Hersu. Saya tidak tahu pelatihan apa yang diiming-imingkan kepada Asep Mulyadi ini, tapi dia datang ke lokasi dan kemudian ternyata di situ yang sebelumnya dia tidak tahu panitianya siapa dan tujuannya apa karena tidak disebutkan. Ternyata di situ menurut pengakuan dia itu adalah tim dari 02 begitu ya, yang kemudian menginginkan para peserta itu membuat video deklarasi. Nah, itu yang kemudian dia ralat begitu, bahwa saya merasa dia merasa terkelabui begitu ya, karena sebetulnya bukan itu yang dia maksudkan. Nah, yang terakhir begitu, ini adalah klarifikasi dari Wadas Mas Hersu. Yang terakhir ini cukup heboh begitu ya, karena memang ada
ada deklarasi ini di Jawa Tengah, begitu Mas Hersu, ada deklarasi di Jawa Tengah yang kemudian Di Purworejo ini ya, Wadas nih ya. betul, ini di Purworejo yang kemudian deklarasi itu juga viral dan menyatakan bahwa mereka itu sekumpulan orang-orang tersebut yang katanya warga Wadas itu menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran. Nah, ternyata kalau saya perhatikan nih, secara pribadi saya melihat di media-media tersebut fotonya sama Mas Hersu. Jadi rupanya ini adalah sepertinya press release ya, berikut Press dengan release, foto. dan nanti Ya. kita akan bahas ya bahwa itu kemudian diamplifikasi oleh para buzzer gitu ya. Ya. Betul, betul. Jadi kalau kita menandai, kita seringkali ya, saya dan Mas Herusu membahas ini, bahwa press release itu bisa ketahuan dari kata-kata yang Betul, diucapkan. betul. Ya, ya. Ingat Plotnya ya, itu bahwa waktu itu Tempo ya pernah sampai ada kasus gitu ya, karena ternyata kemudian kita lihat loh kok wartawannya Tempo kok sama persis dengan berita lain, ya itu berarti itu dari press release, dan banyak sekali wartawan yang malas gitu, dia nggak ngubah sama sekali press release-nya, dari titik komanya pun persis sama dengan media yang lain kan gitu. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Ini bahkan seperti misalnya saya melihat di Liputan 6 gitu ya. Jadi dia membuat berita sebelumnya itu bahwa ada deklarasi begitu dari warga Wadas gitu untuk mendukung Prabowo Gibran. Tapi kalau seandainya itu kita klik, biasanya tampak muka atau URL dari Google begitu ya, itu berita tersebut kita klik, isinya bukan lagi bahwa warga Wadas itu deklarasi mendukung Prabowo Gibran, tapi isinya adalah klarifikasi dari Warga apa Wadas. ya, dari warga Wadas gitu, dan dari akun Wadas Melawan. Akun Wadas Melawan ini ada di Instagram dan juga ada di X atau Twitter begitu. Dan isinya adalah kami tidak pernah melakukan itu, melakukan deklarasi tersebut begitu. Jadi itu bukan dari kami. Dan kalau dari Kompas ini kemudian saya rasa Kompas ini melakukan investigasi lebih jauh nih Mas Hersu, karena kemudian Kompas ini betul-betul dia menulis kronologis dari kejadian. Ini perlu kita ketahui juga ini supaya masyarakat juga tahu ya apa yang terjadi sekarang di lapangan. Jadi ditulis di situ bahwa acara itu tadinya bertajuk Pejuang Wadas Deklarasi Prabowo Gibran. Itu digelar di sebuah warung sego pecel Joglo STA Bahtri, yaitu ada di Purworejo. Ini kalau saya telusuri warung ini rupanya ya cukup terkenal untuk daerah tersebut begitu. Terus kemudian si penjual sego pecel tersebut bernama Eri Susilowati itu mengatakan dirinya itu sebenarnya tidak tahu hal itu Mas Hirsu, tapi ada orang dari Solo begitu yang dia kenal begitu akan melakukan acara di situ, akan melakukan sebuah acara di situ yang tadinya dia juga tahu bahwa itu adalah sebuah acara deklarasi begitu. Nah, terus kemudian dan ada dari orang setempat juga yang diminta untuk menghimpun warga-warga setempat untuk agar datang ke lokasi tersebut. Jadi dia pun mengetahui, memberikan kesaksian bahwa yang datang saat itu bukan warga Wadas. Jadi yang datang saat itu adalah warga Kelurahan Keseneng yang ada di sekitar warung-warung tersebut begitu. Sehingga kemudian terkumpul sejumlah warga dan kemudian dia diberikan spanduk, kemudian dibuatkan teks sehingga kemudian mereka ini difoto dan kemudian seolah-olah mereka melakukan deklarasi. Katanya ada satu warga Wadas juga yang kemudian agak malam itu ditelepon untuk turun ke lokasi tersebut, dan dia pun juga tidak tahu bahwa ada semacam deklarasi palsu di situ begitu, sehingga kemudian dijustifikasi dengan adanya satu orang warga Wadas ini bahwa dia semuanya adalah warga Wadas. Padahal si warga Wadas ini mengatakan Mas Hirsu bahwa dia tidak mewakili Wadas dan dia juga tidak tahu acara itu apa. Kemudian dari pihak Sego Pecel dan juga orang yang menghubungi warga sekitar itu mengatakan bahwa warga itu dikasih amplop berisi 50.000 yang untuk dibagikan kepada setiap orang yang datang, dan kemarin pas acara juga dikasih kaos Prabowo Gibran. Wah, ini betul-betul terbuka secara lengkap kalau kita melihat investigasi dari Kompas ini Mas Irsu. Dan lihatnya prihatin ya, cara-cara seperti ini masih terus dilakukan. Tapi saya lihat ini kelihatannya bagian dari strategi kampanye ya Mbak, kalau kita lihat, karena ini kan tidak berdiri sendiri ya, itu terjadi di beberapa daerah. Dan kemudian para buzzer itu tentu saja buzzer yang mendukung buzzer Pak Jokowi yang masih loyal kepada Pak Jokowi yang mendukung Prabowo Gibran, kemudian mengamplifikasi berita-berita ini gitu. Jadi
apa ini ya? Ini sebenarnya yang kita sering sebut sebagai fabrikasi hoax sebenarnya ya yang mereka lakukan gitu ya. Mhm. Bahkan tidak hanya pendukung dari Prabowo Gibran ya, tidak hanya Iya, iya, betul, betul, betul ya. Nah, bahkan akun dari Partai Gerindra, ini akun mm, asli ya, mm, itu juga mengamplifikasi hal itu Mas Ersu. Jadi berita soal dukungan palsu dari warga Wadas itu juga di-upload di akun Gerindra dan dia menulisnya seperti ini. Pejuang Wadas nyatakan dukungan untuk Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Wah, ini di-repost oleh ratusan nih Mas Ersu. Dan kemudian juga saya lihat ini views-nya atau pembacanya atau penontonnya di akun X saja ini sudah ratusan ribu begitu. Dan tapi ini ya jadi kalau saya lihat itu digeruduk lah oleh netizen begitu ya. Sangat apalagi sudah ada klarifikasi dari akun Wadas Melawan tadi. Ini tambah walaupun sudah sekitar 2 hari yang lalu dia mengupload ini yaitu tanggal 6 ya. Sekarang tanggal 8 kalau tidak salah Mas Ersu, dan kemudian Mas sampai hari ini itu masih dilihat dan kemudian masih diserbu oleh netizen begitu yang ya, tidak mempercayai, dan kemudian mereka malah justru seperti ya seperti membuli atau mengejek begitu karena itu ya, adalah hoax, peristiwa tersebut adalah hoax, tapi kenapa tetap ditampilkan dan sampai sekarang tidak di take down gitu. ya ada setidaknya ada saya kalau melihatnya ada dua tujuan ya. Kalau kalau Wadas, kalau yang lain-lain tadi itu ya semacam downgrade dan juga kemudian upgrade mereka begitu ya. Tapi kalau ya kasus Wadas ini saya kira ini pasti kaitannya dengan Ganjar karena bagaimanapun Wadas ini menjadi semacam beban gitu ya, beban jangka panjang buat buat Ganjar karena setiap kali orang bicara tentang Wadas ya itu pasti bicara tentang Ganjar, dan saya kira perlu kita remind sedikit kepada para penonton kita karena mungkin ada yang masih tetap ingat atau tahu kasus ini kan tepat, tapi mungkin banyak juga yang tidak terlalu mengikuti kasus Wadas gitu ya Mbak Agi ya. Wadas ini kan soal pembangunan yang Anda tadi sebut sebagai proyek, itu bangun bendungan ya, proyek strategis nasional atau PSN-nya Pak Jokowi, dan pada waktu itu warga Wadas ini kan di situ ada gunung batu ya kayak ya gitu ya, di situ ya sumber apa untuk pembangunan itu, dan kemudian pemerintah mau mengambil batu-batu dari warga Wadas itu kan, dan ditolak itu oleh warga Wadas ya pada waktu sampai pengerahan polisi dan sebagainya, dan di situ memang betul-betul nama Ganjar ancur-ancuran di situ gitu ya. Jadi kalau sekarang ini kemudian digunakan untuk kampanye ya ini semacam negatif campaign lah, bukan black campaign ya, negatif campaign kepada Ganjar, dan sekaligus juga menaikkan citra dari Prabowo Gibran karena mereka yang kemudian seolah-olah warga Wadas ini menaruh harapan lah pada pasangan Prabowo dan Gibran. Tapi rupanya Ganjar juga sudah mengantisipasinya itu, makanya kan kemudian dia membuka pada publik bahwa ya sebagai gubernur kan saya cuma menjalankan proyek strategis nasional. Ini kan ketika Ganjar masih satu kolam waktu itu sama Pak Jokowi gitu ya. Jadi dia pasang badan. Tapi begitu tahu sekarang seperti kejadian seperti ini, dia nyesel banget ya kan gitu. Tahu gitu kan gue dari dulu juga gue lepas nih posisinya. Kan kira-kira gitu Mbak, yang konteksnya yang perlu kita pahami dalam peristiwa ini kan gitu. Tapi di luar itu menurut saya agak mengherankan kenapa kemudian mereka memainkan isu-isu semacam ini gitu. Apa pertanyaan saya kan mereka survei-survei yang muncul di publik, di media gitu, mereka kan masih dalam katanya masih elektabilitasnya tertinggi gitu ya. Tapi kenapa kan dengan langkah-langkah semacam ini? Kalau memang elektabilitas tertinggi ya nggak perlu main-main seperti ini gitu loh Mbak. Gini yang menjadi menurut saya agak mencurigakan juga, termasuk juga ketika kita tadi nyinggung soal Pak Jokowi membuntuti Ganjar kemanapun Ganjar berada, begini itu. Ini kan yang kemarin kita sudah sempat bahas itu Mbak Agi ya. Ini kalau Pak Jokowi merasa cukup pede bahwa ya dia bahkan bisa menang satu putaran, untuk ngapain Gibran itu Ganjar itu dibuntuti, kan nggak ada gunanya juga, apalagi di daerah-daerah yang selama ini dikenal sebagai pendukungnya Pak Jokowi. Pak Jokowi menang telak, dan kemudian secara voter, secara pemilih jumlahnya nggak terlalu banyak. Kalau seperti kayak Papua, kemudian juga NTT, terus mana lagi yang Pak Jokowi yang disebut membuntuti kan itu kan mestinya kalau cukup aja gerilya di Jawa ini, karena pertempuran battleground-nya kan untuk pemilu dan pilpres kali ini adalah di Jawa aja, dan Jawa itu pun kita mesti nyebut 3 provinsi yang punya suara terbesar, yakni Jawa Barat yang paling besar, kemudian Jawa Timur nomor 2, dan Jawa Tengah nomor 3 gitu. Iya, ya, betul sekali Mas Ersu. Saya rasa ini merupakan salah satu justifikasi ya. Jadi
justifikasi untuk masa depan begitu. Jadi sementara dari Pak Prabowo dan Gibran ini kan menyatakan bahwa mereka sampai sejauh ini masih menginginkan menang satu putaran begitu kan. Dan kemudian juga mereka menginginkan kemenangan menyeluruh di Jawa begitu. Jadi seperti Jawa Timur katanya itu sudah ada di tangan, begitu juga dengan Jawa Tengah mereka merasa bahwa itu mereka juga akan dapat merebut kandang banteng ini dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran begitu kan. Dan kemudian ya seperti di Jawa Barat karena semuanya ini kan dilakukan operasi. Jawa Timur tadi yang kuat PKB. Nah, operasinya adalah dari seolah-olah dari simpatisan PKB begitu. Dan juga Jawa Tengah yang paling kuat adalah PDIP begitu. Jadi yang diolah adalah simpatisan dari PDIP begitu yang seolah-olah mendukung Prabowo Gibran. Begitu juga Jawa Barat. Jawa Barat ini kan PKS-nya kuat begitu Mas Hersu. Jadi kemudian diolahlah ini PKS di Jawa Barat dan juga apalagi dari TKD tim kampanye daerah yang menjadi pimpinan Jawa Barat ini kan Ridwan Kamil ya mantan gubernur Jawa Barat, dia juga menginginkan di Jawa Barat itu Prabowo menang 60%. Seperti kemenangan Prabowo sebelum-sebelumnya kan juga dia menang di Jawa Barat begitu Mas Hersu. Jadi deklarasi-deklarasi yang kita tengarai palsu ini begitu ya, apalagi kemudian ada pengakuan dari pengurus PKS begitu bahwa deklarasi yang sebelumnya itu tidak benar dan kemudian dia mengatakan yang benar itu seperti ini kejadiannya begitu, itu kan nantinya akan menjadi justifikasi itu sebelum mereka menang begitu di daerah tersebut memang sudah banyak dari simpatisan dari partai-partai yang kuat di setiap daerah tersebut pindah kepada Prabowo Gibran. Saya rasa sih melihatnya seperti itu. Jadi ini seperti memang rencana yang terukur lah begitu ya Mas Hersu untuk masa depan untuk mereka menginginkan satu putaran, kalaupun tidak satu putaran ya seperti itu. Seperti misalnya di Jawa Barat. Di Jawa Barat ini alasannya kenapa mereka mendukung Prabowo Gibran itu alasannya adalah bahwa Prabowo itu mendukung secara konkret itu Palestina, warga Palestina atau Gaza begitu ya, dan memberikan bantuan secara konkret gitu dari Prabowo karena memang belakangan ini agak tergerus nih Mas Hersu. Prabowo kan memang memberikan bantuan secara pribadi maupun kemudian sebagai Menteri Pertahanan waktu itu ya bersama Pak Jokowi mengirimkan, pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan ke Gaza gitu kan. Tapi dengan adanya di sekeliling Pak Prabowo sendiri seperti misalnya peristiwa kerusuhan yang dilakukan oleh Laskar Manguni di Sulawesi Utara itu kan ya. Di Bitung, Sulawesi Utara itu jelas-jelas kelompok tersebut sebelumnya mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Gibran. Padahal ini adalah kelompok yang pro Palestina di dalam postingan-postingannya begitu. Begitu juga ada pendukung dari Prabowo Gibran yang sejak awal buzzer yang sudah lompat dari buzzer dari Pak Jokowi dan Ganjar begitu ya bisa dikatakan demikian. Tadinya buzzer Pak Jokowi lah di masa sebelumnya itu kan Permadi Arya atau Abu Janda itu sudah lompat begitu kan menjadi buzzer atau pendukung dari Prabowo Gibran. Dan di berbagai postingannya ini Abu Janda ini dia menyatakan bahwa dia adalah pendukung Israel begitu ya. Dan ini pendukung berat Israel. Belakangan ini ada lagi postingan dia yang mengatakan mendukung Israel itu bagaimana, sementara kalau jadi diberkahilah yang mendukung Israel itu diberkahi, sementara ya kata-katanya tidak layak lah begitu Mas Hersu, apalagi belakangan terjadi berbagai bentrokan setiap kali ada pernyataan seperti itu. Dan di berbagai daerah ketika kemudian melakukan narasi-narasi penistaan terhadap Palestina dan dukungan kepada Israel begitu ya, menghujat warga Palestina, itu kan banyak yang ditangkap begitu Mas Hersu karena mengandung ujaran kebencian. Nah, narasi dari Abu Janda ini kan diposting di berbagai platform. Itu cukup viral dan itu cukup mendegradasi kalau saya lihat, karena orang lalu heran, oh ternyata Prabowo itu tidak sepenuhnya mendukung Palestina ya, dan kemudian juga tidak yang kemudian say no to Israel begitu, karena ternyata pendukung-pendukungnya itu lolos begitu saja ketika mereka menyatakan hal seperti itu begitu. Jadi ya yang dukungan di Jawa Barat itu antara lain kemudian memberikan justifikasi dan mereka menyatakan bahwa mereka beralih dari PKS mendukung kepada Prabowo karena Prabowo memberikan bukti faktual begitu bahwa dia membantu warga Palestina. Seperti itu Mas Irsa. Iya.
ini memang perang ini ya, perang narasi gitu, perang ini. Tapi tetap saja menurut saya kok pertanyaan yang mengganggu saya itu kenapa mereka melakukan cara-cara seperti ini gitu. Kalau memang cukup percaya diri bakal menang satu putaran, nggak perlu dong melakukan langkah-langkah semacam ini, karena di era sekarang kan dengan mudah seperti itu dibongkar gitu ya, dibelajeti gitu, dan kemudian setelah dibelajeti kemudian pasti dirujak oleh para netizen. Nah, tapi saya jadi mikir tadi kalau Anda seperti yang Anda paparkan tadi, kenapa itu terjadinya di Jawa Tengah, di Jawa Timur, kemudian di Jawa Barat, ya berarti itu sistematis dong, bukan merupakan inisiatif dari daerah masing-masing gitu. Iya, iya. Kita sampai sejauh ini juga tidak tahu ya, apakah ini perintah dari TKD atau TKN, ataukah ini inisiatif dari para relawan tersebut, begitu kan? Karena mereka memiliki tugas untuk memenangkan daerah masing-masing, begitu Mas Hirsu. Gitu. Tapi kita mungkin bisa ulas Mas Hirsu apa yang dinyatakan oleh Ridwan Kamil sebagai ketua TKD dari Jabar. Oh, yang tadi saya singgung tadi ya. Oke. Iya, ya, ini menarik banget Mas Hirsu, karena di sebuah podcast kalau tidak salah di Kumparan di A1 begitu, ini Ridwan Kamil mengatakan sebetulnya dia juga melakukan koreksi ya, gitu. Dia mengatakan bahwa Pak Prabowo itu sebaiknya menyeimbangkan antara tagline gemoynya begitu, gemoy itu kan gemes begitu ya, dengan visi misinya. Jadi kalau dia berpendapat bahwa ya gemoy itu sendiri tidak cukup kuat begitu ya, seharusnya tetap diimbangi dengan penjabaran dari visi misi. Artinya kalau penjabaran visi misi kan juga harus turun ke bawah begitu, tidak seperti saat ini yang sudah jarang sekali dilakukan turun ke bawah oleh Pak Prabowo. Enak banget ya memang, karena justru betul-betul konsisten ya Gibran dan Pak Prabowo itu tidak kampanye gitu ya, karena mereka kemarin kan menyatakan bahwa mereka dalam sepekan paling akan cuti 2-3 hari saja gitu ya, dan di luar itu memanfaatkan hari libur saja, hari Sabtu, Ahad, dan hari libur gitu. Ini jadi pertanyaan, padahal kita tahu bahwa kampanye ini sangat singkat dan itu banyak dikeluhkan gitu ya. Dan kemudian kita lihat capres dan cawapres yang pasangan yang lain itu betul-betul kerja keras gitu ya, untuk kecuali Pak Mahfud yang tetap menjadi menteri Menko Polhukam gitu. Tapi di luar itu semua kerja keras keliling daerah. Bahkan kalau saya amati jadwalnya, misalnya kayak Anies itu bisa dari pagi sampai malam itu masih terus ada satu kegiatan dan kegiatan lainnya. Saya kira memang situasinya kan memang karena tadi kampanyenya pendek dan mereka harus berhadapan dengan incumbent, atau mereka berdua ngerasa udah aman lah situasinya gitu. Jadi udah ada tim kampanye yang berjuang secara senyap gitu. Jadi ya aman-aman saja gitu. Iya, ya, itu memang saya rasa seperti itu ya Mas Hirsu. Jadi kalau menurut Ridwan Kamil yang dilakukan sejauh ini oleh tim 02 itu ya kampanye gaya, bukan kampanye narasi dan wacana begitu, karena kan lebih dikedepankan soal gemoy itu tadi, dan juga bagi-bagi susu dan bagi-bagi makan siang tanpa mengucapkan kata-kata begitu kan, tanpa ada diskusi, tanpa ada narasi di situ begitu. Dan kalau menurut Ridwan Kamil, dia menjabarkan bahwa hasil survei internal di tim 02 itu sendiri, yaitu posisi Prabowo Gibran dan persepsi warga Jawa Barat untuk menghadapi Pilpres 2024 nanti, itu hasilnya bahwa Gibran itu paling terkenal dan disukai oleh warga Jabar. Itu klaim ya, klaim saya dari meragukan itu. Saya meragukan itu. Betul, itu karena klaim secara tradisional kan orang di kawasan Jabar itu kan selama ini justru oposisi terhadap Pak Jokowi gitu. Bahwa Pak Prabowo selama ini cukup kuat di Jawa Barat, yes. Karena kan dulu ketika Pak Prabowo dicitrakan dia lebih dekat dengan kelompok-kelompok Islam gitu ya. Tapi dengan munculnya Gibran ini kan yang kita sebut waktu itu jadinya ada yang ada jargon yang Prabowo yes, Gibran no. Tapi dalam kasus kita tahu dalam perkembangan terakhir ketika Pak Prabowo akhirnya bergabung ke dalam kabinetnya Pak Jokowi, di Jawa Barat tuh banyak sekali elemen-elemen yang kemudian menolak Pak Prabowo dan malah menilainya sebagai pengkhianat kan. Iya, betul sekali. Jadi kalau saya rasa ini salah satu cara untuk penggiringan opini publik juga begitu. Walaupun dikatakan hasil survei internal, biasanya hasil survei internal itu kan dipersepsikan tidak diutak-atik, jadi original begitu kan. Nah, ini menurut Ridwan Kamil, keterkenalan Gibran di Jawa Barat itu 60%. Wah, luar biasa ya. Oh, keterkenalan bukan elektabilitas ya.
Bukan elektabilitas, tapi keterkenalan begitu. Artinya kalau keterkenalan tuh kalau disebutkan nama Gibran tuh orang tahu begitu kan ya, semacam popularitas lah. Kemudian cawapres lain tuh masih 40-an% begitu. 40% ke bawah malah katanya. Nah, tapi dari jumlah yang pendukung Gibran dan Prabowo diakui oleh Ridwan Kamil itu bahwa adalah mereka yang pendidikannya menengah ke bawah memang Mas Hersu. Ya. Begitu. Memang ada pengakuan seperti itu. Jadi berasal dari masyarakat dengan kelompok pendidikan menengah ke bawah. Sementara untuk kalangan menengah ke atas begitu pendidikannya suaranya itu lebih ke pasangan Anies Muhaimin atau Amin begitu. Dan sisanya yang tidak terlalu besar itu ke pasangan Ganjar Mahfud. Dan dia kemudian yang menarik dari Ridwan Kamil ini dia mengatakan bahwa demokrasi tidak selalu memilih orang yang berkapasitas, pintar. Demokrasi yang kita pilih adalah memilih orang-orang yang disukai. Nah, itulah menjadi jawaban kenapa kemudian ada gemoy itu tadi muncul begitu ya. Jadi kalau menurut Ridwan Kamil untuk dipilih Anda tidak perlu pintar, cukup Anda disukai seperti Ya. itu. Itu dia ngomongnya jujur, tapi itu kan berbahaya ya. Dan tugas kita untuk melakukan edukasi kepada publik. Realitasnya memang betul seperti itu, kan gitu. Iya, iya. Jadi apa yang terjadi dengan Pak Jokowi, orang kemudian milih Pak Jokowi dibandingkan Pak Prabowo kan juga menjelaskan hal itu juga kan gitu, Pak. Bukan soal pintar begitu kan, walaupun melakukan banyak blunder di kampanye dulu ya soal kartu-kartu, soal data-data, tapi tetap banyak yang menyukai begitu, yaitu karena ada gimmick-gimmick soal sederhana dan sebagainya. Jadi menurut AI soal penampilan, pencitraan dan sebagainya, juga dia mengakui bahwa karena wani piro duitnya, jadi money politik yang sebenarnya tidak disukai itu merajalela sekarang gitu. Tapi sayangnya mendapati ya Mas Hersu, selain deklarasi palsu tersebut juga saat ini banyak sekali rekaman dari warga yang berseliweran itu soal operasi di offline juga. Jadi di darat gitu ya, selain pertempuran di udara tadi melalui media. Bagi-bagian ya. Jadi bukan hanya modusnya bagi susu kan yang terbuka gitu ya. Ini bagi-bagi sembako ya di beberapa tempat gitu ya. Dan anehnya justru mereka sendiri yang merekam itu gitu ya. Nah, saya kira video ini ya. Ini kan saya nggak tahu ini peristiwanya di mana ini Mbak. Ini kan terbuka dan kelihatan kalau dari pengambilan videonya mereka sendiri yang ngambil videonya ini Mbak. Iya, sepertinya ini foto dokumentasi internal ya. Walaupun saya tidak tahu ini sebenarnya. Video bukan foto, video. Iya, betul. Berupa video dokumentasi internal begitu. Tapi kemudian ini keluar gitu dan rame. Sebenarnya tidak hanya video ini saja, banyak Mas Hersu. Saya juga tidak bisa mengidentifikasi video-video itu masing-masing ini ada di mana begitu ya. Tapi kadang-kadang kita bisa identifikasi dari kan ada suara-suara yang keluar itu ada suara dari daerah begitulah. Kalau seandainya suaranya pakai bahasa Sunda ya kurang lebih itu ada di Jawa Barat. Nah, Bawaslu nih saya kira, tapi Bawaslu akan bilang bahwa tapi nggak tahu gitu ya. Kemudian saudari videonya ya, tapi kami kan bukan kami yang memvideokan. Jadi kita pertanyakan keaslian dari video ini. Itu nantinya bisa seperti itu. Tapi jelas ini money politik kan, ini yang nggak boleh kan bagi-bagi yang ini video-video yang kita yang Anda saksikan ini kan ini video jelas ini money politik ya Mbak Agi ya, bukan money politik, sembako politik gitu. Iya. Ini bisa dikatakan ini walaupun tidak terjadi di saat fajar, tapi ini ya kurang lebih serangan fajar juga lah bisa dikatakan seperti itu. Cuman kalau serangan fajar pada saat pagi sebelum mencoblos gitu. Oke. Di luar itu tadi apa yang kita janjikan kita bahas ini kan tadi udah kita bahas soal Ganjar dibuntuti, soal Ridwan Kamil dan soal deklarasi palsu. Tadi saya tiba-tiba lupa apa yang kita janjikan dengan pemirsa. Ini Mas Hersu, soal IKN. Jadi ini Ganjar soal IKN. Oke. Iya. Saya rasa Mas Hersu juga sudah ada konten Mas Hersu soal IKN ini kan, pernyataan Bahlil yang kemudian sebelumnya Bahlil mengatakan bahwa apapun yang dikatakan Anies itu tidak ada efek, kan sebelumnya mengatakan tidak punya efek. Tapi ternyata visi misi Anies begitu yang mencantumkan IKN itu nantinya akan dilihat kembali begitu, apakah akan dilanjutkan atau seperti apa. Tapi belakang ini kan tajam sekali pernyataan Anies terutama di acara pertemuan dengan kaum muda, yaitu di dan banyak ditanya dimanapun kelihatannya itu menjadi salah satu pertanyaan wajib gitu ya Mbak Agi ya. Ya, anak-anak muda tuh saya melihat misalnya acara di Bandung, kemudian acara di Lampung begitu ya, juga acara di tempat lain. Banjarmasin, itu ditanyakan.
IKN selalu ditanyakan begitu. Dan yang menarik, ini perlu kita lihat nih Mas Hersu, yang kemarin dilakukan dalam acara Desak Anies itu di Lampung begitu, yang menanyakan adalah seorang pemuda yang memakai kaos Ganjar. Dan Ya. kemudian dia disuruh maju ke depan, apa yang ingin ditanyakan, dan itu berlangsung dengan apa ya, situasi yang sangat demokratis begitu. Bahkan kemudian ada suara yang di belakang bilang copot kaosnya gitu. Anies kemudian mengatakan, oh nggak boleh seperti itu, kita harus demokratis. Dan harus diapresiasi bahwa dia walaupun pendukung dari paslon lain, tapi berani datang ke acara ini begitu. Jadi kemudian dia diberikan panggung lah di situ, dan ternyata dia menanyakan IKN. Kita boleh lihat nih rekamannya Mas Irsu. Oke. Milenial, tapi bukan buat nyari suara biar ngedukung Yai Anies. Makanya Yai, kalau Yai perhatiin di sebelah kiri ada yang pakai kaos Ganjar Pranowo Yai. Kita undang ke depan ya Yai. Mas bersedia nanya? Oke. Ya, perkenalkan nama saya, panggilannya Pak Cekemon. Mon. Langsung saja. Dari rakyat biasa aja Pak, rakyat jelata. Saya ingin bertanya, Bapak sering menyebutkan bahwa IKN akan dilanjutkan, akan dibatalkan atau itu menurut saya abu-abu Pak. Karena Bapak bilang nanti tunggu masalah dasarnya selesai dulu. Nah, Pak, di Lampung ini ada contoh konkret Pak, kota baru di sana 15 menit dari sini mangkrak. Buktinya proyeknya mangkrak, masalah dasarnya nggak selesai-selesai sampai hari ini. Nah, jadi menurut saya Bapak ini hanya cari aman saja, mengatakan IKN akan dilanjutkan tapi nanti. Kalau menurut saya tegas saja Pak, mau lanjut enggak. Alasannya bahwa udah diundang-undangkan, harus dilanjutkan, tapi kapan? Masalahnya kita nanti pasti ada masalah lagi. Masalah dasar di Indonesia pasti selalu ada. Jadi IKN itu kira-kira bakal dilanjutkan atau tidak Pak? Nah, yang kedua Pak, kita tahu semua paslon ingin menang satu putaran. Tapi apabila Pak Anies nanti gagal lanjut ke putaran kedua atau kalah langsung di putaran pertama, kira-kira bakal mendukung ke 02 atau 03 atau malah oposisi saja? Kira-kira aja Pak, pendapat pribadi. Kalau partai kita nggak tahu ya. Ya itu saja, terima kasih. Ya, ini saya tadi sebelum jangan. Kita harus menghormati pilihan, betul tidak? Iya. Bahkan menurut saya, Bung Mon ya panggilannya, Mon, Yai Mon ini adalah contoh seorang yang demokratis. Karena dia mau datang sebuah acara dan ketemu pasangan yang bukan yang dia dukung, betul tidak? Nah, dan kita semua harus demokratis juga, menghormati. Inilah indahnya Indonesia, jangan dirusak, ya. Ya, nah, saya mau sampaikan begini. Jadi, kenapa IKN itu sudah sebagai sebuah proyek sudah ditetapkan oleh undang-undang, oke? Undang-undang. Nah, saya melihat pertanyaan paling mendasar, siapa yang akan menggunakan IKN itu? Yang akan menggunakan adalah aparatur negara. Aparatur negara. Dari mulai presiden sama pejabat-pejabat dan pekerja pemerintah pusat. Satu tempat itu. Oke? Ini sama seperti, tadi saya coba cek tapi kok nggak ketemu datanya. Di Lampung misalnya, di Lampung nih. Ada, kalau tidak salah 51% sekolah di Lampung itu statusnya rusak. Rusak berat nih. Sekarang kita punya uang. Uang ini mau kita pakai untuk apa? Memperbaiki sekolah 51% yang rusak berat nih, atau mau dipakai untuk membuat gedung baru bagi dinas pendidikan. Begitu. Jadi bukan soal urusan dasar kita akan selesai, tapi kalau ini bukan urusan dasar, ini problem. Problemnya apa? Sekolah rusak. Sekolah rusak tidak ada anggarannya. Kenapa? Karena anggarannya dipakai untuk urusan yang lain. Pupuk, subsidi pupuk kita diturunkan kemarin. Nah sementara petani kita mengeluh soal
pupuk. Lah kalau kita alokasikan anggarannya untuk membangun kantor, bagi siapa? Aparat negara. Aparat negara masih bisa bekerja dengan kantor yang sekarang, nggak ada dampaknya. Oke? Jadi saya menghormati keinginan untuk membangun ibu kota, nggak apa-apa. Oke? Tapi hari ini kita sedang butuh menyelesaikan problem nih. Kalau sekolah rusak, itu berisiko. Oke? Kemudian puskesmas. Kalau tidak salah 40-an% dari kelurahan kita masih belum punya puskesmas. Jadi kita mau bangun mana? Mau bangun Kementerian Kesehatan yang bagus di Nusantara atau mau bangun puskesmas di seluruh Indonesia? Itu persoalannya Bung Mon. Jadi ini menjadi persoalan yang sudah jadi politis. Kalau politis apa? Pokoknya kalau saya mendukung si A, maka programnya saya harus dukung. Menurut saya harus objektif. Harus objektif. Objektif itu artinya apa? Kita menyatakan baik dan tidak berdasarkan penilaian objektif, bukan berdasarkan afiliasi politik. Jadi inilah sebabnya kenapa kita mendorong objektivitas, gitu ya. Dan yang kedua tadi soal saya tidak pernah berencana untuk menang 1 putaran. Oke, kami memang selalu berencana untuk 2 putaran. Dan insya Allah kita masuk ke putaran kedua. Saya kira setuju, memang sih kampanye rileks semacam ini gitu ya, rileks, nggak usah saling mengintimidasi. Tapi saya kira seperti kampanye-kampanye yang beradab semacam ini itu hanya bisa terjadi ketika kecurangan-kecurangan tidak merajalela di mana-mana. Saya kira seperti itu ya Mbak Agi ya. Jadi orang bisa rela, bisa lebih santai. Tapi kalau kemudian orang tahu akan terjadi banyak kecurangan, itu yang saya khawatir itu bisa menjadi eksplosif gitu. Iya, betul sekali Mas Hersu. Dan kalau kita melihat memang tim Anies ini namanya Timnas Anies begitu ya. Ini kan memang kucurannya atau ininya kering lah begitu ya, pendanaannya saya rasa. yang seperti ini yang lebih efektif saya rasa ya, langsung menemui anak muda dan bukan dengan sembako. Saya rasa mereka akan boncos gitu ya kalau seandainya mereka harus. Dan jebak ini juga lebih mengedukasi sebenarnya pemilih ya, karena kalau bagi-bagi sembako itu saya kira kalau masih terus dilanjutkan sampai kapan demokrasi kita akan matang begitu ya. Iya. Dan kemudian apa yang dilakukan Anies, berbagai narasinya soal IKN itu rame Mas Hersu, juga ditulis di media luar negeri begitu kan. Ini seperti Straits Times Singapura, terus kemudian South China Morning Post gitu ya, yang di Hong Kong, di Cina lah begitu ya, dan juga media-media yang lain itu ramai soal penolakan Anies terhadap IKN ini begitu. Yes. Dan kemudian kita lihat ternyata kemarin Ganjar yang padahal dibuntuti tapi dia merasa ya silakan saja begitu Pak Jokowi kalau seandainya mau datang ke tempat yang lokasi yang dimana hanya sekitar 1-2 hari sebelumnya itu didatangi oleh Ganjar begitu kan. Terus kemudian Pak Jokowi datang dan beberapa pengamat mengatakan bahwa itu adalah strategi bersih-bersih nama Ganjar. Jadi supaya nama Ganjar tidak melekat di lokasi tersebut. Tapi rupanya tidak sakit hati karena kemarin Ganjar ternyata mendatangi IKN kan Mas Hersu. Dan kemudian bukannya dia sebaliknya mengunjungi Pak Jokowi karena yang sering ke situ kan Pak Jokowi. Iya, tapi kan Pak Jokowi terakhir ke situ sudah lama ya. Kalau yang dikatakan membuntuti itu kemarin narasinya adalah hanya sekitar 1-2 hari sesudah kedatangan Ganjar, jadi melekat begitu ya. Itu kemudian datang Jokowi. Nah, yang di IKN ini yang menariknya Ganjar ini publikasinya sangat luas Mas Hersu untuk kedatangan dia ke IKN dan ditemani oleh Arsyad Rashid yaitu ketua dari TPN gitu, tim pemenangan Ganjar, dan kemudian dia juga membuat narasi-narasi yang direkam gitu ya, bahwa dia akan melanjutkan IKN begitu. Bagaimana nanti saya akan kalau seandainya saya terpilih, saya menang, saya akan berkantor di sini. Jadi dia mengatakan bahwa dirinya akan berkantor di sana gitu. Dan kemudian yang menarik juga bahwa kalau seandainya kemarin rencana dari pembangunan IKN itu hanya sekitar berapa persen sih Mas Hersu? 10% ya dari pendanaan awal IKN yang katanya sekitar 440 triliun. 10% dari APBN. Dari APBN, 10% dari APBN yang artinya mungkin hanya sekitar 45 triliun begitu ya. Bukan hanya karena rencananya bukan 10, 20%, Mbak. Sekitar 96 triliunan yang disiapkan untuk 20% ya. Nah, kalau yang rencananya semula oleh Pak Jokowi saja itu hanya sekitar ya 20%, maka oleh Ganjar dia mengatakan bahwa dia mengusulkan bahwa pendanaan oleh pembangunan IKN itu nanti berasal dari APBN. Begitu. Dan kemudian yang sesudahnya begitu
baru lainnya itu kemudian dari swasta begitu kan, kerjasama Ya. Saya agak curiga ini ya. gitu. Apa kaitannya ini dengan saya mendengar itu ada hasil semacam survei yang menunjukkan bahwa semakin kencang Ganjar mengkritik berbagai kebijakannya Pak Jokowi, itu bukan suaranya kembali ke suara pendukung Pak Jokowi lari ke Ganjar, tapi malah lari ke pasangan Amin. Itu yang saya dengar. Kalau nggak salah pernah kita bahas juga ya di sini ya Mbak Agia. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi memang kelompok antara paslon 2 dan paslon 3 begitu ya dalam memperebutkan suara Pak Jokowi ini kan sangat keras terjadi di lapangan kan Mas Hersu begitu. Bahkan sebelum Gibran itu dipilih oleh Pak Prabowo pun itu sudah terjadi begitu. Dan saat ini mereka yang pendukung Pak Jokowi begitu ya, yang kemudian itu tetap melekat kepada Ganjar, itu adalah mereka yang memang hatinya masih ke Pak Jokowi, tapi mereka tidak mau Prabowo, gitu. Ya. Gibran ini dipilih oleh Prabowo sebagai cawapres, mereka juga kekeh gitu, mereka tidak mau menyeberang ke sana. Tapi kemudian, tapi hatinya masih tetap mereka mendukung Pak Jokowi. Nah, ketika Ganjar ini membuat narasi-narasi yang mengkritik Pak Jokowi, begitu kan, beberapa kali itu dia melakukan itu, kemudian elektabilitasnya itu tergerus gitu, dan itu cukup signifikan. Bahkan beberapa mengatakan bahwa tidak ada harapan bagi Ganjar ini untuk lolos ke putaran kedua. Yang akan lolos adalah Prabowo dan Amin begitu kan. Nah, ini saya rasa memang ini salah satu strategi untuk merayu kembali supaya itu jelas by design ya, apalagi dia didampingi oleh ketua tim pemenangan nasionalnya gitu ya. Saya kira itu betul-betul disiapkan dan itu pasti by data yang dia lakukan. Ini jadi saya kira makin seru nih Mbak Agi ya. Okay. Itu buat apa ke IKN di sana tidak ada warga negara? Itu, maksudnya masyarakat begitu ya, masyarakat yang pemilih di sana, mungkin di sana nanti akan ada TPS juga. Tapi kan mereka kebanyakan pendatang begitu kan. Jadi ini memang seperti yang kita sering ini kan ya, seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Ini sesi foto gitu di situ, dan kemudian kalau kan datang ke satu tempat untuk melakukan sesi foto, dan Ganjar saya kira memberikan pesan yang kuat gitu, karena ketika dia mengkritik terus IKN justru malah elektabilitasnya turun gitu. Tapi kalau buat Anies saya kira tidak ada pilihan lain, memang dia harus terus bicara tentang IKN, karena itu memang diferensiasi antara dia dengan Pak Jokowi kan gitu Mbak Agi. Nah, memang tinggal kemudian dikalkulasi orang lebih besar mana yang mendukung IKN atau tidak. Tapi saya kira ya ini tentu atau bukan semacam ini, nggak ada data yang cukup valid. Saya kira sebenarnya begini, kalau dari IKN bagaimanapun buat orang-orang Kalimantan itu ya sebuah kabar gembira begitu ya, untuk orang-orang secara umum ya, orang-orang Kalimantan kan bagaimanapun mereka pasti senang dong ada IKN di sana, dan kita sendiri juga sebenarnya senang kalau ada IKN. Kan yang kita kritik bukan soal penempatan di Kalimantannya, tapi proses kemudian proses penggunaannya tanpa visibility study, kemudian undang-undangnya dipaksakan dan sebagainya, kan lebih pada itu prosesnya yang ugal-ugalan itu yang kita kritik kan sebenarnya Mbak Agi. Nah, tapi buat masyarakat secara umum sekarang kelihatannya udah mulai ada semacam kesadaran bahwa ya era sekarang ngapain lagi sih kita ngomongin ibu kota secara fisik begitu, karena kan kota-kota sekarang itu justru terhubung tidak secara fisik, malah kita manusia, maksud saya bukan kota-kota, manusia itu sekarang sudah tidak terhubung secara fisik lagi gitu. Nah, ini mungkin kalkulasinya buat Ganjar itu yang dampaknya dia cukup berat gitu. Kalau bagi Anies mungkin tidak gitu, karena ya kalau kita ngomong dari sisi voter kan pemilih di Kalimantan juga nggak cukup besar kan gitu jumlahnya. Iya betul sekali sih Mas Hersu. Jadi belakangan atas aksi Ganjar gitu, dia kampanye di IKN itu memang setidaknya ada dua hal ini yang menjadi sorotan Mas Hersu, yaitu pernyataannya soal bahwa IKN nantinya kalau seandainya dia menjadi presiden itu akan dibangun dengan menggunakan anggaran APBN. Ini orang kemudian bertanya. Malah blunder itu blunder banget pernyataan itu gitu. Betul, karena saat ini yang dilakukan kampanye yang dilakukan oleh Prabowo Gibran saja yang bagi-bagi susu dan makan siang begitu untuk sekitar 74 kalau tidak salah anak begitu ya, 74 anak yaitu anak balita maupun prasekolah begitu ya, dan juga anak sekolah, dan juga sekitar berapa ya 70-an begitu jumlah ibu hamil, dan itu akan menghabiskan diprediksi itu 400 triliun begitu. Saya sendiri
jadi heran, kok dalam setahun ada 70-an juta ibu hamil ya di dalam apa namanya nomenklatur yang katanya itu kan hasil bahasan dari tim ekonomi dari Prabowo begitu. Kok aneh gitu, karena pertumbuhan penduduk Indonesia setahu saya itu sekitar kalau menurut data BPS ya ada di sekitar 1,13%. Artinya kalau sekarang kita 278 gitu jumlah penduduk Indonesia, itu hanya sekitar berapa? 3 juta sekian Mas Ersu. Tapi kalau saya lihat lagi data di bulan Januari ya tahun 2023 ini, itu ada kelahiran baru itu sekitar 4 juta, 4,8 juta kalau tidak salah. Jadi kalau artinya yang ibu yang hamil pun ya kurang lebih segitulah, walaupun beberapa bayi kembar misalnya. Tapi artinya ibu yang hamil, jumlah ibu hamil hanya sekitar 4 jutaan. Tapi di dalam skema Prabowo Gibran tersebut yang jumlah ibu hamil yang akan mendapatkan makanan sekitar 70 juta. Ini banyak betul begitu ya. Nah, itulah yang kemudian dipertanyakan. Ini uangnya dari mana? Walaupun dari tim Prabowo Gibran itu menjawab. Tapi saat ini ya Mas Ersu, yang sedang ramai juga diberitakan itu bahwa rakyat Indonesia saat ini saja itu sudah memakan tabungan sehari-hari begitu untuk hidup mereka. Dan ini bukan omong kosong, ini adalah merupakan hasil survei dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia kan baru saja merilis data survei konsumen itu pada bulan Oktober kemarin begitu, dan kemudian mencatat bahwa rasio tabungan terhadap pendapatan per Oktober kemarin ini itu turun jauh dibandingkan posisi sebelum pandemi COVID. Jadi kalau dulu orang misalnya masih bisa menabung sekian persen gitu ya, sekarang itu cuma tinggal misalnya dulu ya, ini kalau saya baca catatannya begitu dari hasil survei Bank Indonesia, dulu masyarakat masih dari pendapatannya mereka masih bisa menabung 15,7% itu rata-rata begitu ya, dan sekarang itu sudah sudah sekarang itu hanya tinggal 15% sekian, sementara sebelumnya itu 19% begitu. Jadi ini blunder lah apa yang dikatakan oleh Ganjar. Nggak mungkin APBN kita itu bisa untuk membiayai IKN, apalagi kita tahu ekonomi kita akan semakin memburuk kan ke depan, itu situasi global juga ekonomi perekonomian memburuk. Jadi ini reaksi Ganjar saya kira juga bisa aja dengan pertimbangan yang matang, karena dia pasti ngomong aja kalau dia terpilih jadi presiden, nggak mungkin dia akan meneruskan IKN apalagi dengan membangun semuanya dibiayai oleh APBN. Oke, Mbak Agi, ya kita akhiri perbincangan kita kali ini. Ini sudah hari Jumat, berarti kita ketemu lagi di hari Senin, gitu ya. Oke, kita mau pamit ya. Saya Harus Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan. Tetap salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.